Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, senang sekali rasanya pada kesempatan yang sangat bahagia ini saya kembali bisa menyapa Anda dalam suasana penuh bahagia serta dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dan dihilangkan segala macam bentuk kesulitan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini, insyaallah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah merahmati kita, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, membahagiakan hidup kita, mengabulkan hajat kita, memudahkan urusan kita, memurahkan rizki kita, melunaskan hutang-hutang kita, dan yang terpenting agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita baik di dunia maupun kelak di akhir masa. Insyaallah barokah bacaan ini segala apa yang diinginkan kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Afdalus Sholawat ala Sayyidis Sadat, di mana kitab ini disusun oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan mudah-mudahan para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sailin. Di mana dalam kitab ini diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa nuqila anis Suja'i qala, dinukil dari Imam As-Suja'i, beliau berkata, kata Imam As-Suja'i, bahwa Sa'id bin Atarid, telah bercerita Al-Imam Sa'id bin Atarid, kata beliau, mangqalah hadhihi sholata thalathan hina yumsi wa hina yusbih, barang siapa yang membaca sholawat ini masing-masing 3 kali setiap habis sholat subuh dan setiap habis sholat maghrib, atau 3 kali setiap pagi dan 3 kali setiap sore. Istiqomah membaca sholawat berikut ini, nanti di akhir video sholawatnya akan saya bacakan. Apa faedahnya? Pertama, hadamat dunubuhu, akan runtuh dosa-dosanya. Jadi jika dibaca 3 kali waktu pagi dan 3 kali waktu sore, maka yang pertama diberikan oleh Allah pengampunan dosa. Semua dosa-dosa yang ada pada dirinya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa muhayyat khotoyahu, dan dihapus semua kesalahannya. Kesalahan yang dilakukannya terutama kepada Allah Subhanahu wa taala akan dihapus, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wadama sururuhu, dan akan kekal kebahagiaannya. Ia akan diberi hati yang tenang, jiwa yang lapang, perasaan yang tentram dan damai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia diselamatkan dari hal-hal yang mengganggu pikirannya, seperti keruwetan, kesusahan, kebingungan, kegelisahan, dan semuanya itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wastujiba du'auhu, dan akan diijabah doanya. Semua apa yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala
akan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa u'tiya amaluhu, dan diwujudkan cita-citanya. Apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi dambaan dalam hidupnya atau menjadi cita-cita dalam dirinya, semua akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa u'ina ala aduwihi, dan diberi pertolongan dalam menghadapi musuh-musuhnya. Misalnya musuh dalam bisnis, saingan dalam usaha, ia akan diberi keunggulan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang istiqomah membaca sholawat berikut ini 3 kali setiap pagi dan 3 kali setiap sore, paling tidak di sini ada 6 khasiat yang bisa diterima. Pertama, diampuni dosa-dosanya, akan dihapus semua kesalahannya. Yang kedua, kemudian yang ketiga, akan dibahagiakan hidupnya. Yang keempat, akan diijabah doanya. Yang kelima, diwujudkan cita-citanya. Dan yang keenam, akan diberi pertolongan dalam menghadapi para saingannya. Nah, karena sholawat ini sangat agung sekali, maka sangat baik bagi kita untuk menjadikannya sebagai wasilah dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jika seseorang punya hajat yang besar, keinginan yang besar, maka sangat baik membaca sholawat ini pada waktu khusus di tengah malam. Minimal 313 kali atau sebanyak 1000 kali. Nah, sekarang tentang bacaan dari sholawat ini adalah tolong perhatikan baik-baik di layar HP Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Itu bacaan sholawat yang dimaksudkan. Kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka insya Allah kurang lebihnya sebagai berikut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sebanyak hitungan sholawat yang dibaca oleh orang-orang terdahulu. Wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad sebanyak hitungan sholawat yang dibaca oleh orang-orang yang datang kemudian. Wa salli ala sayyidina Muhammadin fin nabiyyin. Dan berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad sebanyak sholawat yang dibaca oleh para nabi. Wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad sebanyak sholawat yang dibaca oleh para utusan. Wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Dan berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak hitungan sholawat yang dibaca seluruh makhluk yang ada di atas langit sampai hari kiamat. Itu antara lain kurang lebihnya terjemahan dari sholawat ini. Nah, sebagaimana tadi diterangkan, jika seseorang punya hajat yang besar, sangat dianjurkan membaca sholawat ini selama 7 malam. Di waktu tengah malam, minimal 313 kali atau 1000 kali selama 7 malam. Dimulai dari malam Jumat. Nah, sangat baik sekali sebelum kita memulai membaca sholawat untuk yang tengah malam ini, kita awali dulu dengan sholat sunat hajat 2 rakaat. Usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunat hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian setelah selesai sholat sunat hajatnya, lalu kita membaca istighfar dan sholawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu 3 kali. Dilanjutkan dengan sholawat 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu juga dibaca sebanyak 3 kali. Setelah selesai lalu kita bertawassul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali, yang kedua kepada kedua orang tua kita 1 kali, yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali, yang keempat kepada semua pemilik ijazah dari bacaan ini 1 kali, dan yang kelima untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Engkau memberiku harta yang banyak dan barokah. Al-Fatihah. Dan lain sebagainya tergantung dari hajat yang bersangkutan. Kemudian setelah selesai tawassulnya, lalu kita memulai membaca sholawat itu tadi.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Itu minimal 313 kali atau 1000 kali, tergantung dari besarnya hajat kita dan tergantung dari kemampuan kita untuk beristiqomah dalam membacanya. Bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya atau tata cara dalam mengamalkannya semuanya saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya mujibas sailin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.